Halo ngab, dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya semua? Pada sehat-sehat semuanya ya? Seperti biasa Bang Nixon bakalan reviewin alur cerita film mendebarkan, mengadrenalinkan, dan membahana sampai ke pelosok desa berjudul Prey yang dirilis pada tahun 2022. Berkisah tentang kehidupan manusia jadul tanpa peralatan canggih yang harus melawan alien atau predator buas yang mengancam keberlangsungan umat manusia. Daripada kebanyakan cungap, kita login kan ke filmnya. Film berlatar tahun 1719 dikisahkan seorang wanita muda bernama Naru yang berasal dari suku Indian. Sore itu sedang berburu dengan anjing kesayangannya. Mereka lantas melihat fenomena aneh di langit yang entah dia sendiri juga tak tahu itu apa. Kita kemudian diperkenalkan sesosok pria gagah dan kekar yang tak lain ialah kakak Naru bernama Tabe, yang juga merupakan seorang pemburu, dan jelas bahwa si Tabe ini jauh lebih handal dibandingkan Naru dalam skill berburu. You were sleeping. In this wind, he brings home a red tail. Diketahui jika si Naru ini merupakan satu-satunya pemburu wanita di sukunya, dan karena faktor gender dia dipandang sebelah mata karena kebanyakan kaum wanita harusnya ngurus dapur atau menjadi seorang tabib yang mengobati orang terluka. Faktanya, Naru memiliki sebuah ambisi untuk bisa mencapai limit atau melampaui batas dirinya sendiri, yaitu berburu layaknya kaum pria. I've been practicing. It's time. I'm ready for my katamia. Di suatu sore, salah satu warga diserang oleh seekor singa. Tabe dan para pemburu lain pun segera masuk hutan untuk memburu singa tersebut. Naru lantas nekat mengikuti Tabe ke tengah hutan, meskipun pada kenyataannya dia dilarang ikut karena pemburuan itu sangatlah berbahaya bagi keselamatannya. Karena sudah kepalang tanggung, Naru akhirnya ikut dalam rombongan pemburu bagong itu. Pemburu singa itu. Oh, good. Dog found shit. Setelah masuk lebih dalam ke dalam hutan, mereka akhirnya menemukan orang yang dicari, yaitu seorang pemburu yang terluka akibat diserang oleh singa. Yang mana, sebagai seorang tabib pemula, Naru segera memberikannya beberapa obat tradisional, disertai komat kamit jampi khas dukun. Kita kemudian diberitahu fakta mengenai fenomena aneh di awal scene yang bersumber dari pesawat predator dari luar angkasa, di mana satu predator diturunkan di wilayah tersebut untuk mencari spesies terkuat yang layak diajak duel. Sebagaimana kita tahu pula, jika predator ini saktinya agak keturunan, di mana dia menggunakan baju zirah berteknologi canggih yang bisa membuat dirinya tidak terlihat. Kembali ke tempat Naru dan para pemburu yang telah kini selesai membuat tanduk. Tabe yang notabene merupakan pemimpin kawanan menyuruh Naru untuk ikut pulang bersama teman-temannya kembali ke pemukiman, sementara sendiri akan memburu singa tersebut seorang diri. Naru pun menghehkan perintah Tabe itu dan ikut pulang bersama rombongan. Namun di tengah jalan, dia tak sengaja menemukan seekor ular yang sudah dikuliti serta sebuah jejak yang dianggap sebagai jejak beruang. Sehingga ketika Naru hendak memperingatkan Tabe, satu pemburu yang bernama Paka disuruh untuk mendampingi Naru kembali ke dalam hutan. Keep moving. No, I have to warn my brother. Paka, go with her. Singkat cerita, Naru dan Paka akhirnya berhasil menemukan Tabe. Naru lantas menjelaskan bahwa ada sesuatu yang janggal dengan ular yang ditemukannya. Naru yakin jika itu bukanlah perbuatan beruang, melainkan ada makhluk berbahaya yang berada di dalam hutan ini. Seolah tak menghiraukan peringatan Naru, Tabe justru fokus kepada targetnya, yaitu singa yang sudah melukai temannya tadi. Di mana Naru dan Paka disuruh untuk menunggu di atas pohon, sementara Tabe akan mengincar sang singa seorang diri. I don't think that we're hunting in here. Ketika Naru dan Paka sedang ucang-ucang kaki di atas pohon, tiba-tiba sang singa yang dicari menyergap Paka yang seketika membuatnya tiwas detik itu juga. Setelah puas dengan Paka, sang singa berbalik dan kini mengincar Naru dan...
Saat terbangun, Naru sudah berada di desa. Dan faktanya, Tabe telah berhasil membantai sang singa sekaligus menyelamatkan nyawa Naru. Berkat aksi heroiknya itulah Tabe mendapatkan penghargaan Indian Award dan kini diangkat menjadi pemburu sejati oleh kepala suku. Di sisi lain, Naru kesal pada dirinya sendiri yang tak bisa berbuat apa-apa. Dia kemudian pergi sendirian ke tengah hutan untuk membuktikan bahwa dirinya juga layak untuk menjadi seorang pemburu sejati. Di mana Naru mulai upgrade skill dan pakakasnya dengan mengikat kapak yang biasa dipakainya dengan seutas tali agar bisa digunakan dengan lebih fleksibel. Di tempat lain, sang predator yang masih mencari mangsa yang tepat untuk diajak duel akhirnya bertemu dengan seekor serigala yang kebetulan sedang memburu kelinci, di mana predator menganggap serigala tersebut adalah spesies kuat sehingga dia memutuskan untuk melakukan pertarungan jarak dekat dengannya. Sementara itu, Naru yang kini tengah berada di dalam hutan terkaget saat menemukan sekelompok kerbau yang tewas mengenaskan tanpa kulit di badannya. Entah mau dijadikan tas atau dompet, kulit kerbau? Ya, saya juga nggak tahu. Naru pun melanjutkan perjalanan lebih dalam ke dalam hutan dan justru harus terjebak di dalam lumpur hisap yang di situ dia menggunakan skill Maledogelimus tetangganya. Saat sudah selamat, Naru menemukan seekor beruang yang cukup besar, di mana saat Naru akan memanahnya, busur yang digunakan rupanya patah, sehingga beruang tersebut pun mendekatinya. Tapi beruntung, ada si Tumang yang mengalihkan perhatian beruang itu. Tetapi saat Naru turun ke bawah, beruang itu pun menyadari keberadaan Naru, sehingga dengan terpaksa dia bersembunyi di dalam tumpukan kayu dan tiba-tiba Naru sangat syok, heran, bingung, dan puluhak polohok setelah melihat wujud predator yang sedang bertarung dengan beruang besar itu untuk pertama kalinya. Dengan teknologi yang dimilikinya, si beruang pun tewas dengan sangat mudah di tangan predator tersebut. Naruto yang ketakutan terpaksa kabur dan menghanyutkan dirinya ke sungai, yang mana terjadi sesuatu hal yang menarik ketika si predator tidak mendeteksi adanya ancaman atau bahaya pada diri Naru yang sedang hanyut tersebut. Ketika naik ke daratan, Naru bertemu dengan sekelompok pemburu yang ditugaskan untuk menjemputnya yang dipimpin oleh Wasape. Naru kemudian dibujuk untuk cepat pulang supaya ibunya dan Tabe tidak khawatir. Namun di sini, Naru memberontak dan terpaksa Wasape mengikat tangannya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun beristirahat sejenak. Namun tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dari balik pepohonan yang ternyata hanyalah beberapa ekor anak bagong yang sedang nyari makan. Namun ketika Wasape mengangkat anak bagong itu, tiba-tiba dia dikejutkan dengan 3 laser yang mengarah kepadanya. Di sini, sang predator akhirnya menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Melihat Wasape tewas, 2 orang yang lainnya pun turut untuk menyerangnya. Tetapi mereka berdua jelas bukan tandingan sang predator yang langsung membantai mereka dengan sangat mudah. Melihat adanya kesempatan, Naru melepaskan ikatan di tangannya dan lantas kabur menuju padang rumput untuk menyelamatkan diri. Naru terus berlari ke dalam hutan hingga tak sengaja menginjak jebakan beruang, dan lagi-lagi sang predator pergi begitu saja dan menganggap jika Naru bukanlah ancaman bagi dirinya. Tak lama setelahnya, beberapa orang kulit putih yang merupakan kelompok penjelajah asal Prancis menangkap dan membawa Naru ke markas mereka. Dari sekian banyak penjelajah di sana, ada satu pria yang menguasai bahasa suku Indian bernama Leon, yang kemudian menjelaskan bahwa mereka menemukan jejak darah yang diperkirakan adalah makhluk pembunuh yang datang dari langit untuk mencari spesies terkuat yang ada di muka bumi untuk diburu. I think this creature is a hunter. Rupanya para penjelajah itu sudah mengetahui mengenai keberadaan sang predator dan berencana memancingnya dengan menjadikan kakak beradik itu umpan dengan cara mengikat mereka di tempat terbuka. Nyatanya, sikap takabur dan poporongos para penjelajah itu membuat mereka lengah, sehingga sang predator dengan mudahnya membantai sebagian besar pasukan penjelajah dari arah belakang.
Pertarungan barbar antara pasukan penjelajah melawan sang predator dimulai. Singkat cerita, para penjelajah sudah habis dibantai oleh sang predator. Bersamaan itu pula, Naru dan Tabe berhasil melepaskan ikatan dan kembali ke camp pemburu untuk menyelamatkan si Tumang. Where are you going? I gotta go get us those horses. Di sana, Naru bertemu Leon yang masih selamat meskipun dengan kaki yang telah terpotong akibat serangan sang predator. Dia meminta tolong pada Naru untuk mengobatinya dengan imbalan akan mengajarinya cara menggunakan sebuah pistol. Sambil diobati, Leon pun memberikan tutorial atau cara mengisi dan menggunakan pistolnya. Namun tak lama muncullah sang predator yang sudah dalam mode kamuflase. Leon yang tidak bisa kabur pun pura-pura mati agar tak menjadi incaran. Suenya, kakinya terinjak yang seketika membuatnya menjerit kesakitan. Sang predator yang ruas mendengar jeritan tersebut lantas membunuh Leon saat itu juga. Tak lama kemudian, Tabe datang dan memukul jatuh helm canggih milik sang predator. Di saat bersamaan, Naru sedang mempersiapkan pistolnya, menyadari cara kerja helm laser dan senjata yang dipakai oleh predator ini. Pertarungan berlangsung ketat antara Tabe dan predator. Meskipun berasal dari kaum primitif yang tak mengenal alat-alat canggih, Tabe berhasil memberikan perlawanan sengit pada predator. Namun, ketika predator sudah dalam mode kamuflase, Tabe jelas tidak berkutik dan akhirnya mati terbunuh. Predator membiarkan Naru yang menurutnya bukan ancaman ini lari menyelamatkan diri. Naru lantas pergi ke sungai untuk membersihkan diri, yang di situ dia tak sengaja melihat si pemimpin penjelajah yang berhasil selamat, walaupun dengan kaki yang tinggal sebelah. Malam harinya, dia berencana untuk balas dendam menjebaknya dengan cara yang brilian, di mana dia sengaja meletakkan pistol agar diambil oleh si pimpinan penjelajah dengan maksud agar predator menganggapnya sebagai ancaman. Benar saja, triknya berhasil dan si pimpinan gembul itu pun log out dari alam semesta. Rupanya rencana Naru belum usai, di mana saat dia melihat adanya kesempatan, dia dengan cerdiknya menembak sang predator dari belakang dan berhasil merebut helm canggihnya. Naru pun segera lari ke dalam hutan dan memancingnya ke spot yang ia inginkan. Ketika sang predator lengah, Naru lompat dari atas pohon dan menyergap sang predator untuk kedua kalinya. Nyatanya, semua rencana Naru itu berjalan lancar, di mana dia berhasil membuat sang predator terpojok bahkan kewalahan. Terbukti dengan sebelah tangannya putus diikuti dengan bacokan dan tusukan di sekujur tubuhnya, hingga akhirnya Naru berhasil menarik sang predator ke lumpur hisap yang dulu hampir membunuhnya. Tak hanya itu, Naru yang telah mengetahui cara kerja helm si predator dengan cerdiknya meletakkan helm tersebut di samping si predator yang lasernya mengarah tepat ke kepalanya sendiri. Sehingga ketika si predator menembakkan senjatanya, bukanlah kepala Naru yang menghancur melainkan kepalanya sendiri. Scene pun ditutup dengan Naru yang kembali pada sukunya membawa serta bebenguk predator yang telah ia kadek sebelumnya. Berkat itulah, kini Naru diakui dan dinobatkan sebagai pemburu terbaik di suku Indian. Dan film pun TAMAT. Wow, cukup seru juga film Prey ini. Terlebih melihat kecerdikan sang tokoh utama dalam mengalahkan musuhnya. Oke, sekian dulu alur cerita film Prey. Terima kasih bagi dulur-dulur yang stay sampai detik terakhir. Sampai ketemu review film selanjutnya. Bang Dixon pamit dan hasta la vista, brother.